Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Aisyah Fitri Nurpangistuti, NIM 2161511040. Di kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai karya sastra di salah satu platform sastra digital, yaitu Webtoon. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih Webtoon itu. Webtoon adalah salah satu media cyber yang menjadi kegemaran masyarakat zaman sekarang. Dilihat dari Play Store bawaan Android, sekitar 2 juta orang telah memberikan rating dan ulasan. Rating yang diberikan 4,8 dari 5 bintang dan mendapat peringkat pertama terlaris terpopuler untuk kategori komik. Di Webtoon ini terdapat banyak sekali komik yang menarik untuk dibaca, mulai dari genre romantis, action, drama, hingga horor sekalipun. Salah satu karya sastra Webtoon yang akan saya ceritakan di sini berjudul Your Letter. Your Letter sendiri merupakan webtoon terjemahan Korea Indonesia yang diciptakan oleh pengarang dari Korea bernama Hyun Ah Cho. Webtoon ini terdiri dari 10 episode dan menjadi favorit 216.659 pembaca dengan rating 9,93. Kisah Webtoon Your Letter berawal dari seorang gadis bernama Sorili yang menyelamatkan temannya yang bernama Jimin Kim dari bullying yang dilakukan teman-teman sekelasnya. Namun, bukan hal baik yang ia dapatkan, ia justru menjadi target bullying selanjutnya. Di pangkuan neneknya, Sori menangis, menyesal telah menyelamatkan Jimin Kim. Tapi ia juga akan lebih menyesal jika tetap diam saja melihat temannya dibully. Pada akhirnya, Sorili memutuskan untuk pindah sekolah ke tempat di mana ayahnya berada. Saat di sekolahnya yang baru, ternyata rasa trauma akan pembulian itu masih dapat Sori rasakan. Meskipun teman-teman barunya terlihat baik dan mencoba mengakrabkan diri, namun Sori masih kesulitan untuk beradaptasi. Ia takut kejadian di sekolah lamanya akan terulang kembali di sini. Karena ketakutannya, Sori tidak punya teman dan selalu sendirian. Hingga suatu hari, ia menemukan sebuah surat di dalam lacinya. Surat yang tidak diketahui dari mana asalnya itu bertuliskan, "Hai, selamat datang ke sekolah kita. Aku menuliskan surat ini untuk memperkenalkanmu soal tempat ini." Di dalam surat itu juga terdapat lembaran peta sekolah, lembaran bertuliskan nama-nama guru dan teman sekelas Sori. Sementara di akhir surat bertuliskan, "Jika kau ingin baca suratku lagi, carilah surat keduaku." Karena penasaran, Sori mencari surat kedua yang berada di perpustakaan di dalam sebuah buku dengan nama peminjam Hoyeonjung. Dari sana, ia tahu bahwa pengirim surat itu bernama Hoyeonjung. Belum selesai di sana, surat selanjutnya berada di atap klub panah. Begitupun seterusnya, surat yang keempat berada di kebun, surat kelima di kandang kelinci, surat keenam di markas rahasia, belakang kandang kelinci. Dalam perjalanannya, Sori bertemu orang-orang yang ternyata memiliki hubungan dengan sang penulis surat, yakni Hoyeonjung. Ia bertemu dengan ibu supir Suni Kim, penjaga kebun dan sahabat dekat Hoyeonjung, Dongsun Park. Dongsun Park menceritakan bagaimana ia mengenal Hoyeonjung. Semua itu berawal dari kebakaran sekolah saat camping akibat ulah dari saudara Dongsun, Sungkyu. Alasan Sungkyu melakukan hal tersebut karena ia tidak terima ibu Suni Kim melaporkan kelakuannya yang merokok di dalam sekolah. Dongsun dan Sungkyu terlibat perkelahian saat Sungkyu tidak ingin bertanggung jawab atas perbuatannya. Dongsun yang babak belur berlari ke dalam hutan di sekitar gunung, dan di sanalah pertama kalinya ia bertemu dengan Hoyeonjung. Sejak saat itu, mereka menjadi sahabat dekat, hingga akhirnya mereka berpisah karena Hoyeonjung tiba-tiba pindah sekolah. Mulai dari sini, Sori dan Dongsun bekerja sama untuk mencari surat berikutnya. Surat ke-7 berada di kolam, namun sayangnya surat ke-8 yang berada di tempat pembuangan sampah tertukar dengan bocoran soal ujian milik Sungkyu. Mau tidak mau, Sori harus berurusan dengan Sungkyu karena membela Dongsun dari hinaan Sungkyu. Lagi-lagi, di titik ini, Sori merasa menyesal telah berbuat baik untuk seseorang. Namun, kali ini berbeda. Ia tidak akan lari seperti sebelumnya. Sori dan Dongsun sepakat melaporkan kecurangan Sungkyu kepada pihak sekolah. Hingga akhirnya Sungkyu dikeluarkan. Sayangnya, Sungkyu telah membakar surat ke-8 itu. Sori merasa sangat sedih, dan karena kelelahan ia pingsan dan terpaksa dirawat di rumah sakit. Dongsun merasa masih ada surat yang tersisa, maka ia segera bergegas ke tempat pertama kali ia dan Hoyeonjung bertemu, yaitu di sekitar gunung. Benar saja, ia menemukannya di sana. Surat tersebut menyatakan bahwa surat terakhir berada di rumah sakit tempat Sori dirawat. Dari sana, Dongsun sadar bahwa Hoyeonjung bukan pindah sekolah, melainkan pergi untuk operasi karena penyakit masa kecilnya kambuh lagi. Akhirnya, Sori teringat bahwa ia dan Hoyeonjung adalah teman masa kecil saat mereka dirawat di rumah sakit yang sama. Selama mereka di sana, mereka menjadi teman dekat. Sayangnya, Sori sembuh lebih dulu dan meninggalkan rumah sakit lebih cepat daripada Hoyeon. Ternyata, Hoyeonjung telah menyiapkan semua surat ini jauh-jauh hari setelah mengetahui Sori akan pindah ke sekolahnya. Sori menemukan surat terakhir yang ternyata adalah tiket kereta menuju tempat Hoyeonjung berada. Dengan hati yang senang sekaligus gugup, mereka berangkat menemui Hoyeon. Di sana, seorang laki-laki yang terduduk di kursi roda menyambut mereka.
mereka berpelukan, selayaknya seorang sahabat yang lama tidak berjumpa. Dari cerita tadi, ada banyak sekali nilai-nilai mendidik yang dapat kita gali. Pertama, dari tokoh Sorili yang berani bersuara saat melihat temannya dibully, kita belajar bahwa kita harus berani menyuarakan kebenaran. Say no to bullying, karena hal itu dapat menyakiti fisik seseorang dan merusak mental seseorang, bahkan membuat mereka trauma. Kedua, kita harus belajar dari kegigihan Sorili. Meskipun hal baik yang ia lakukan tidak dibalaskan dengan hal yang baik sebagaimana yang ia lakukan, namun ia tidak pernah berhenti untuk terus melakukan kebaikan. Ketiga, persahabatan antara Sorili, Hoyeonjung, dan Dong Sung Park mengajarkan kita bahwa meski dipisahkan oleh jarak, waktu, bahkan takdir sekalipun, persahabatan yang sejati tidak akan berakhir begitu saja. Selain nilai-nilai yang mendidik, ada juga nilai-nilai yang menghibur dalam webtoon ini, yaitu kisah petualangan Sorili dan Dong Sung Park dalam menemukan surat dari Hoyeon terasa asik dan menyenangkan, membuat pembaca ikut penasaran hingga berpikir di mana surat selanjutnya berada. Cerita ini sangat berkesan bagi pembaca, terutama bagi saya. Ceritanya sangat keren, setiap kata-katanya memiliki makna dan alurnya tidak berbelit-belit. Di sepanjang cerita fokus dengan mengungkapkan apa yang terjadi pada Hoyeonjung. Ceritanya juga benar-benar kompleks dan penulis konsisten dengan ceritanya. Meskipun protagonisnya perempuan dan laki-laki, tapi nuansa romansa di webtoon ini tipis sekali atau malah tidak ada. Karena penulis benar-benar hanya fokus dengan tujuan utama kedua tokoh utama ini. Jadi bagi mereka tidak ada waktu untuk menyelami perasaan masing-masing. Art webtoon ini juga tak bisa diragukan lagi, simple, manis, dan indah untuk dinikmati. Artinya mungkin tidak seperti webtoon-webtoon dari autor Korea lainnya dan mungkin kurang memuaskan, tapi tidak kalah bagus dibanding yang lain. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.